adik-adik semua, selamat hari Minggu. Minggu ini kita masih beribadah secara online. Walaupun begitu, kakak harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, walaupun kita semua masih di rumah saja, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menunjukkan kasih sayangnya yang begitu besar kepada kita. Yuk kita nyanyikan lagu, Yesus sayang padaku. Nyanyian dengan semangat ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bagus sekali adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut memuliakan nama Tuhan dan mulai beribadah, kita berdoa dulu yuk agar ada pimpinan Roh Kudus dalam ibadah kita hari ini. Sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga atas kesempatan bahwa kami masih boleh beribadah bersama dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih sayangnya yang begitu besar kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita hidup di dalam kasih Tuhan. Seperti apa? Apakah anak-anak Tuhan boleh marah-marah? Tidak boleh. Anak-anak Tuhan itu harus selalu menyayangi semua orang. Mama, papa, kakak, dan teman-teman. Yuk kita nyanyi lagu KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop ya. Nanti jangan lupa amplopnya dibawa ke gereja ketika kita sudah bisa beribadah di gereja. Untuk menyerahkan persembahan ini kita mengangkat lagu Aku Bawa dan Berikan.
tenang, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami ke dalam hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami agar dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kalian mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik harus duduk tenang ya, jangan lari-lari dan jangan ada yang malas-malas atau ngantuk. Kalau masih ngantuk, cuci mukanya dulu ya. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mendengar dengan baik. Tuhan juga bantu Kak Dewi yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, Kak Dewi dengar ada suara. Oe, oe, oe. Suara apa itu adik-adik? Adik-adik dengar nggak? Oe, oe, oe. Ternyata ada adik bayi yang lagi nangis. Adik-adik di rumah punya adik bayi nggak? Kalau adik bayi nangisnya begitu ya? Jangan nangis ya, Dek. Kenapa ya? Adik bayi ini kok menangis? Adik-adik, ternyata banyak sekali waktu itu di negeri Mesir adik-adik bayi yang laki-laki dibunuh. Hah? Dibunuh? Ya. Jadi waktu itu adik-adik, Raja Firaun, Raja Mesir memerintahkan supaya adik-adik bayi yang laki-laki untuk dibunuh. Kenapa? Kan kasihan. Ternyata jumlah orang Israel di Mesir waktu itu semakin bertambah banyak. Sehingga Raja Firaun takut karena jumlah orang Israel jadi bertambah banyak. Jadi dia memerintahkan 2 orang ibu yang suka membantu ibu-ibu untuk melahirkan untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki orang Israel. Lalu di sebuah rumah terdengar suara. Hei, itu bayi laki-laki. Hei, dia menangis. Ternyata dia anaknya Ibu Yokebed. Ibu-ibu yang disuruh untuk membunuh bayi laki-laki ternyata takut sama Tuhan. Jadi dia tidak melaksanakan perintah Raja Firaun. Bayi laki-laki orang Israel tetap dibiarkan hidup. Termasuk bayinya Ibu Yokebed. Tapi bayinya kan makin lama makin besar ya adik-adik. Seperti adik-adik bertumbuh. Semakin lama semakin besar. Sehingga akhirnya bayinya nggak bisa diumpetin lagi. Bayinya tangisnya semakin keras karena semakin besar. Bayinya sudah usia 3 bulan. Nangisnya semakin keras. Ibu Yokebed bingung. Gimana nih caranya menyembunyikan bayinya supaya tidak ketahuan orang-orang kalau Ibu Yokebed punya bayi. Akhirnya adik-adik, adik bayi yang kecil ini ditaruh di keranjang. Ibu Yokebed menyiapkan peti pandan atau keranjang pandan. Keranjangnya ini dialasi dengan baik sekali supaya adik bayinya tidak basah ketika ditaruh di keranjang pandan ini.
Adik-adik, dedek bayinya mau diapain ya? Ternyata dedek bayinya ini mau dihanyutkan, mau ditaruh di sungai Nil. Hah, kasihan dedek bayinya. Tapi Ibu Yokebed tetap mengawasi karena Ibu Yokebed tahu bahwa ada jam-jam tertentu di mana Putri Firaun mandi di sungai Nil. Akhirnya dedek bayi yang ditaruh di keranjang peti pandan ini adik-adik ditutup lalu dihanyutkan di sungai. Air sungai membawa dedek bayi ini terus berjalan sambil diawasi oleh Ibu Yokebed dan kakaknya si dedek bayi ini. Kakaknya tetap mengawasi dari pinggir. Adikku, kemana perginya arah airnya? Lalu benar adik-adik, ternyata pada saat itu ada Putri Firaun bersama dengan dayang-dayangnya. Dia sedang mandi. Tiba-tiba dia melihat peti pandan itu berjalan. Lalu dia memanggil dayang-dayangnya. Hei dayang-dayang, itu apa yang sedang berjalan-jalan di tengah-tengah? Lalu dayang-dayangnya mengambil peti itu dan membukanya. Begitu petinya dibuka, dayang-dayang juga Putri Firaun sangat kaget karena terdengar suara seorang adik bayi. Oe, oe, oe. Di dalam peti itu ada dedek bayinya. Wah, lalu Putri Firaun mengangkat dedek bayi itu dari peti pandannya dan menggendongnya dengan penuh kasih. Adik-adik, Putri Firaun bingung. Ini dedek bayinya siapa ya? Ini pasti dedek bayinya orang Israel. Lalu adik-adik, kakak si dedek bayi itu yang melihat dari kejauhan, dia cepat-cepat mendekati Putri Firaun. Dia berkata, Tuan Putri, bolehkah aku mencarikan seorang ibu untuk menyusui dedek bayimu? Oh iya benar, dedek bayi ini kan belum bisa makan. Dedek bayi ini hanya minum susu. Boleh, kamu boleh mencari seorang ibu untuk menyusui dedek bayi yang baru aku temukan ini. Baik, aku akan mencarikannya. Lalu si kakak dari dedek bayi ini memanggil ibunya, memanggil mamahnya untuk dapat menyusui atau memberikan susu buat si dedek bayi ini. Nah, akhirnya si dedek bayi ini menjadi selamat, dipelihara, dirawat oleh Putri Firaun. Adik-adik, nanti dedek bayinya dalam minggu-minggu berikutnya akan semakin bertambah besar. Kira-kira siapa ya nama dedek bayinya ini? Nah, adik-adik harus tetap rajin sekolah minggu supaya adik-adik bisa terus tahu nih siapa nama dedek bayi ini. Dedek bayi ini yang nantinya akan menjadi pemimpin dan menolong orang-orang Israel. Coba adik-adik bayangkan kalau misalnya dedek bayi ini dibunuh. Wah, orang Israel tidak ada yang memimpin. Tapi karena Allah menolong orang Israel, makanya Allah bekerja melalui setiap orang untuk dapat menyelamatkan dan menolong dedek bayi ini. Nah, adik-adik sama seperti adik-adik selalu ditolong oleh Tuhan. Tuhan bekerja melalui papa, melalui mama, melalui kakak, opa, oma, mbak, suster, setiap orang yang ada di sekitar adik-adik untuk menolong adik-adik. Ayo, siapa yang buatin susu buat adik-adik? Mama menolong adik-adik. Ayo, siapa yang temenin adik-adik bermain? Papa. Tuhan menolong adik-adik melalui papa. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk menolong adik-adik, ya. Oleh sebab itulah adik-adik harus bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan pada hari ini dari Mazmur pasal 3 ayat 9a. Mazmur pasal 3
ayat 9a. Dari Tuhan, ya ingat loh, cuma dari Tuhan datang pertolongan. Wah, pendek banget. Adik-adik bisa ya hafalin ya bareng-bareng. Mazmur pasal 3 ayat 9a. Dari Tuhan datang pertolongan. Adik-adik, hafalin ayat hafalannya. 3 orang yang dapat menghafalkan ayat hafalan dengan baik nanti akan ada di video berikutnya. Video kebaktian sekolah minggu kita di minggu depan, ya. Adik-adik tetap harus ingat bahwa dari Tuhan datang pertolongan kita, ya. Yuk, kita berdoa lagi. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami melalui papa mama, opa oma, kakak, suster, mbak, atau siapapun yang ada di sekeliling kami. Oleh sebab itu, kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu online kami, dan biarlah minggu depan kami juga boleh bersama-sama beribadah dalam sekolah minggu online kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Tuhan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat hari Minggu semuanya. Lovely mau persembahkan satu lagu pujian. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang luas membentang. Yesus besertaku di kanan